Rahayu, Rahayu, Rahayu. Apa kabar semuanya? Sekarang kita mau bahas adalah tentang keberadaan Satrio Piningit. Jadi banyak sekali orang bertanya, apakah benar ada Satrio Piningit dan di manakah beliau berada? Jadi di dalam makna yang luas, Satrio Piningit sendiri itu sebenarnya ada di dalam diri setiap manusia. Jadi ketika manusia tersebut tidak mengikuti hati nuraninya, saat itulah jiwa kesatria terpingit. Makanya dalam video-video saya pasti saya tekankan itu untuk selalu berbuat baik, mensucikan diri, pikiran, hati, perilaku, ya. Tekan segala angkara murka dalam diri, agar supaya memiliki jiwa kesatria, jiwa-jiwa yang baik itu keluar. Akan tetapi ada juga satu khalifah yang dipilih oleh Tuhan, yang beliau juga disebut sebagai Satrio Piningit. Beliau bergelar Sultan Heru Cokro dan juga memiliki gelar Hendro Notonegoro. Bahkan dia juga diberikan gelar sebagai Brawijaya juga. Ada lagi gelarnya sebagai Diponegoro, Sambernyowo. Banyak sekali gelar yang diberikan. Bahkan dari keagamaan itu juga ada gelar. Cuma saya tidak sebutkan dari sisi agamanya. Saya cukup jelaskan dari sisi Nusantara. Kalau saya orang Jawa, saya jelaskan secara Jawa. Jadi itu semua bukan nama, itu adalah gelar yang diberikan untuk si Satrio Piningit itu. Jadi Satrio Piningit sendiri ini selalu ada setiap zaman. Seperti contoh, saya ambil contoh ya, Bapak Soekarno itu juga sebagai Satrio Piningit pada zaman itu. Lalu ada lagi yang Brawijaya V, lalu ada lagi Prabu Siliwangi, Kian Santang, lalu Sunan Kalijaga, dan seterusnya sampai ke nabi-nabi itu juga sebagai Satria Piningit pada zamannya, ya, yang memiliki tugas berbeda-beda. Dan beliau-beliau semua itu juga memiliki wahyu yang sama sebenarnya, meskipun tugasnya berbeda, wahyunya sama, seperti Satrio Piningit yang terakhir ini. Jadi wahyu Cakraningrat diturunkan juga kepada si Satrio Piningit yang sekarang ya. Jadi tugasnya berbeda. Kalau dulu ada yang tugas memulai, ada yang tugas membuat ini, sampai sekarang tugas penyelesaian. Mereka semua sudah bereinkarnasi atau menitis ke dalam jasad-jasad yang baru. Dan mereka sekarang sudah bertemu untuk bekerja sama kepada Satrio Piningit yang memiliki wahyu Cakraningrat juga. Ini yang terakhir. Jadi untuk bekerja sama untuk membentuk sistem Ratu Adil. Ya. Lalu di manakah beliau berada? Jadi menurut ramalan Prabu Siliwangi ada bait yang tertulis bahwa Budak Angon sudah pergi bersama pemuda berjanggut membuka lahan baru di Lebak Cawene. Lalu juga ada bait yang ini saya bacakan saja ya, yang menyatakan kalian di sebelah barat carilah olehmu Kisantang, sebab nanti keturunan kalian yang akan mengingatkan saudara kalian dan orang lain, saudara sedaerah ke saudara yang datang sependirian dan semua yang baik hatinya. Suatu saat nanti, apabila tengah malam, dari Gunung Halimun terdengar suara minta tolong, nah itu adalah tandanya. Semua keturunan kalian dipanggil oleh yang mau menikah di Lebak Cawene. Jangan sampai berlebihan, sebab nanti telaga akan banjir. Silakan pergi. Ingat, jangan menoleh ke belakang. Nah, jadi bait itu memang ditulis oleh Prabu Siliwangi, diucapkan oleh Sabdo lah ya. Dari wangsit tersebut, kita jangan terjebak dari sisi fisiknya saja, ya kan? Jadi banyak yang menganalisa selama ini dari sisi fisiknya. Kan ada yang mengatakan Lebak Cawene itu ada di Bandung, karena bentuknya kota Bandung itu kayak cawan. Ada lagi yang menyatakan di Bogor, ada lagi yang di mana gitulah. Jadi itu dari sisi fisiknya. Menurut saya sih nggak semudah itu. Kalau semudah itu mencari Lebak Cawene itu, mungkin saat ini Satrio Piningit sudah ditemukan, apalagi sama elit politik serakah ya, yang sudah bersekongkol sama Eropa terutama ya. Jadi pasti beliau sudah ditemukan kalau semudah itu, apalagi sama beliau sama orang-orang yang serakah, yang tidak mau Satrio Piningit itu muncul, karena akan berkaitan sama ekonomi global nantinya. Mereka tidak mau negara-negara adidaya itu runtuh. Nah, lalu disuruh mencari Kisantang. Yang
Yang dimaksud mencari Kisantang itu maksudnya carilah reinkarnasinya. Kisantang dan budak berjanggut itu menurut saya sama saja. Makanya kenapa dibentangkan mencari Kisantang. Jadi cuman Kisantang lah yang dapat menjelaskan tentang ini semua ya. Tentang keberadaan si Ratu Adil juga, atau Satrio Piningit itu. Jadi Kisantang atau budak janggutan ini selalu dekat bersama Satrio Piningit atau Ratu Adil, tidak berjauhan. Ya andaikan berjauhan pun mereka tetap saling berkomunikasi dan saling tahu posisi masing-masing ada di mana. Jadi yang dimaksud budak janggutan sendiri, sebenarnya budak janggutan itu belum tentu tua orangnya. Yang disebut budak janggutan itu dalamnya yang tua. Bisa jadi ada anak muda, dalamnya tua. Kan sekarang pasti orang spiritual udah tahu lah. Ada juga yang orang Sunda, dalamnya Jawa. Ada juga yang orang Jawa, dalamnya Sunda. Jadi begitu cara Tuhan tuh menyembunyikannya begitu. Jadi maksud budak janggutan adalah anak muda yang memiliki ilmu tua atau ajarannya juga tua. Beliau bisa memahami ilmu tua. Itu. Dan menurut saya Kisantang pun sekarang sudah ada. Dan beliau sedang berusaha untuk membuka jalan yang kelak bakal menjadikan Lebak Cawe ini ya. Dan juga Lebak Cawe ini sendiri itu sebenarnya bisa di mana saja. Kenapa begitu? Yang dimaksud Lebak Cawe ini itu di mana Satrio Piningit itu berada, itu Lebak Cawe ini menurut saya. Karena apa? Satrio Piningit itu dimanapun dia berada, dia selalu menebarkan kebaikan. Dia selalu mendoakan alam sekitar, memberikan rahmat, memberikan selamat. Dia selalu begitu. Kenapa begitu? Ya itu tadi, Lebak Cawe ini kan bentuknya seperti cawan. Kalau mau mengkaji lebih dalam, cawan itu sebenarnya apa sih? Ba. Jadi huruf ba itu adalah cawan. Yang memiliki arti atau memiliki makna adalah mengayomi, memberikan air kepada yang haus, menjadi wadah, memberikan ilmu, memberikan manfaat, memberikan pertolongan tanpa diketahui yang ditolong, menolong pun secara diam-diam. Nah itulah Lebak Cawe ini. Jadi kalau mau cari Lebak Cawe ini sebenarnya ya mesti ngerti namanya alif. Jadi mau mengerti bak ya harus mengerti alif. Bagaimana caranya? Ya dimulai dengan bersihkan hati, pikiran, perilaku, mengerti tentang ilmu ketuhanan yang hakiki. Kalau sudah bisa begitu, baru mengerti yang dimaksud baik, Pak. Itu Lebak Cawe ini. Pasti saya hanya orang biasa yang berusaha untuk melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dengan kapasitas saya. Itu aja. Ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Rahayu, rahayu, rahayu.